Perkenalkan, nama saya Kania dari kelas perhotelan. Oh iya, good people, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya teman-teman. Bulan yang penuh hikmah dan keberkahan. Alangkah baiknya kita melakukan hal-hal yang lebih positif lagi untuk mengisi bulan Ramadan. Suci Ramadan itu seperti apa? Daripada kita penasaran ya, mending kita tanya langsung nih ke Pak Randy. Assalamualaikum Pak Randy, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Teh Kania. Teh Kania bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bapak. Ngomong-ngomong nih ya Pak, kan beberapa hari lagi kita bakal memasuki bulan suci Ramadan nih. Persiapan apa sih yang Bapak persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan? Untuk persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan kali ini mungkin ya saya mempersiapkan fisik, terutama kesehatan ya, yang terutama juga uang sih sebenarnya untuk bisa mengikuti kegiatan Ramadan kali ini. Wah, semoga tahun ini lancar ya Pak. Amin. Amin. Iya nih Pak, ngomong-ngomong soal Ramadan. Kan banyak yang belum mengerti ya Pak, sebagian besar atau belum mengerti makna dari kata saum Ramadan itu seperti apa sih Pak? Terima kasih Teh Kania. Jadi untuk kata saum Ramadan sendiri dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan atau mengutipnya ada 8. Dalam 8 ayat kata siam. Jadi kalau di Indonesia kan puasa nih. Nah kalau dalam bahasa Arab itu katanya siam. Nah, kata siam ini dalam Al-Quran terdapat dalam 8 ayat. Lalu ada satu ayat yang menggunakan kata saum. Namun artinya itu kata saum di sana bukan puasa artinya, melainkan menahan diri. Itu terdapat dalam Quran surat Maryam ayat ke-26. Nah, dari segi makna bahasa, kata siam atau saum ini berakar pada kata sawama. Sawama itu memiliki arti diam, berhenti, atau tidak bergerak. Nah, dalam pengertian hukum syariat, kata siam ini dipersempit maknanya itu menjadi menahan diri dari makan, minum, atau berhubungan suami istri dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, kalau menurut istilah puasa di sini, saya mengutip dari pendapat Dr. Yusuf Al-Qaradawi Teh. Beliau mengatakan bahwa pengertian puasa itu menahan, mencegah kemauan dari makan, minum, berhubungan suami istri dan yang semisalnya sehari penuh dari mulai terbit fajar atau waktu subuh sampai terbenamnya matahari atau waktu maghrib dengan niat tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Teh kalau untuk makna. Wah, itu dia good people, luar biasa sekali yang makna dari saum Ramadan itu. Nah, pastinya kita sebagai umat muslim harus mengetahui tuh apa sih makna dari kata saum ini. Nah, apa sih Pak? Pasti semuanya penasaran ya Pak, makna dari sejarah dari bulan Ramadan itu apa sih Pak? Ya, makasih Teh. Jadi sebenarnya untuk berbicara bukan sejarah ya, lebih tepatnya peristiwa apa sih yang melatar belakangi ditetapkannya saum Ramadan bagi umat Islam. Nah, berbicara latar belakang sejarah tidak bisa lepas dari Al-Quran surat Al-Baqarah yang ayat 183 itu, yang itu merupakan hukum disyariatkannya puasa Ramadan. Jadi hukum syariat puasa Ramadan itu dari ayat 183 sampai 187. Nah, saya tidak akan membahas ayatnya ya, saya akan membahas peristiwa apanya sih yang terkandung di dalam itu. Nah, ini tercantum dalam hadis riwayat Bukhari, kitab Siam, kitab Saum yang diriwayatkan oleh Abu Musa. Abu Musa menjelaskan di sana bahwa waktu itu Nabi ketika hijrah ke Madinah itu belum ditetapkan puasa Ramadan. Ditetapkan puasa Ramadan itu ketika hari Senin 10 Syaban tahun kedua hijrah. Jadi setelah Nabi 2 tahun hijrah ke Madinah, baru ditetapkan si saum puasa itu wajib bagi umat muslim. Nah, latar belakang sejarah peristiwanya itu, waktu itu Nabi pulang ke Madinah, habis dari luar kota nih ya, pulang ke Madinah. Lalu Nabi melihat para kaum Yahudi melaksanakan puasa Asyura. Nah, puasa Asyura ini
Nabi bertanya, apa yang kalian lakukan? Lalu kaum Yahudi menjawab, katanya itu, kami puasa saum Asyura. Kenapa kalian saum? Kata Rasulullah. Ini sebagai bentuk penghormatan kami terhadap perjuangan Nabi Musa dan kaumnya pada waktu itu yang bisa keluar dari kelaknatan seorang Firaun. Lalu Rasulullah menimpali mereka dengan kata, sebenarnya kami yang lebih berhak atas penghormatan kepada Nabi Musa. Maka pada waktu itu Nabi menginstruksikan atau menyuruh para sahabat beserta kaum muslimin untuk puasa Asyura. Nah, selesai kejadian itu, umat Islam diolok-olok nih sama kaum Yahudi, katanya, lihat Muhammad dan kaumnya tidak memiliki peribadatannya sendiri, melainkan mereka mengikuti kita. Itu olok-olokan kedua kayaknya. Soalnya yang pertama itu yang waktu sholat kita kan menghadap Masjidil Aqsa sebelum ke Masjidil Haram. Nah itu kata kaum Yahudi juga, umat Islam ngikut peribadatan kita. Nah itu untuk sejarah peristiwa yang melatar belakanginya, sehingga Allah menurunkan Quran ayat 183 Al-Baqarah untuk memberitahu bahwa ada yang lebih baik dari puasa yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya, yaitu puasa di bulan Ramadan. Subhanallah ya Pak, ternyata makna sejarah bulan suci Ramadan itu sangat penting ya untuk umat Islam ya. Terima kasih Bapak sudah berbagi ilmu. Nah, selanjutnya Pak, ada satu pertanyaan nih, lagi nih Pak. Peristiwa apa sih yang peristiwa di bulan suci Ramadan itu kayak apa? Untuk peristiwa penting atau bersejarah ya bagi umat Islam di bulan suci Ramadan itu banyak ya sebenarnya. Cuman mungkin saya di sini akan mengambil beberapa aja ya Teh. Salah satunya itu kenapa ditetapkan bulan suci Ramadan. Salah satunya peristiwa besar yang pernah terjadi itu, pertama kalinya turun wahyu ke Nabi Muhammad itu yang terjadi di Gua Hiro, itu turun pada bulan suci Ramadan. Jadi waktu ketika Nabi berusia 40 tahun, beberapa waktu sebelum menerima wahyu, beliau Nabi ini sering menyendiri di Gua Hiro, baik itu 10 hari, sebulan, dan dengan waktu-waktu yang lainnya. Nah lalu datang kepada Rasul di Gua Hiro itu seseorang yang Nabi belum pernah menemui si orang ini gitu. Lalu Nabi bertanya, kamu siapa? Lalu si orang ini bilang bahwa saya adalah malaikat Jibril, utusan dari Allah. Nah di sanalah turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad, dan itu terjadi di bulan suci Ramadan. Itu yang pertama ya Teh. Lalu yang kedua yang terjadi adalah perang Badar. Nah itu adalah perang pertama, perang monumental, perang besar yang menjadi tonggak kejayaan umat Islam. Kenapa? Karena pada perang Badar waktu itu pertama terjadi di bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan itu diidentikan dengan cuaca dan suasana yang sangat panas ya. Sehingga umat Islam itu tidak hanya berperang melawan kaum Yahudi pada waktu itu, kaum kafir Quraisy, tapi melainkan melawan juga hawa nafsu serta kondisi diri yang harus berpuasa di tengah terik matahari. Perang Badar itu sendiri kan itu perang pertama ya Teh ya. Perang pertama yang kalau secara statistik perang, kaum muslimin itu tidak diuntungkan. Kenapa? Karena jumlah mereka cuma 313 orang, 313 pasukan. Sementara kaum Quraisy ini membawa pasukan hampir 1000 orang. Nah itu kan jumlah tentaranya juga itu udah 3 kali lipat. Nah perang ini terjadi di daerah Badar, daerah antara Mekah dan Madinah. Jadi itu posisinya kaum muslimin berangkat dari Madinah, kaum Quraisy berangkat dari Mekah. Dan qadarullah dengan keberanian, dengan kepatuhan serta strategi perang Rasulullah serta pertolongan Allah, perang Badar bisa kita menangkan, dan itu menjadi sejarah perang pertama yang bisa kita menangkan dan bisa menjadi momentum kejayaan umat Islam. Lalu yang ketiga ada kematian Khadijah. Tahu kan Khadijah istri Rasulullah. Nah itu kenapa menurut saya mengambilnya sebagai peristiwa besar umat Islam, karena Khadijah merupakan perempuan pertama yang menyatakan masuk Islam, atau Khadijah masuk ke dalam as-sabiqul awwalun, yang orang-orang yang pertama kali menyatakan Islam. Setelah Khadijah juga ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, Khadijah sangat total dalam mensupport dakwah Rasulullah. Nah, pada tahun itu Khadijah meninggal pada bulan Ramadan juga, tepatnya pada tanggal 13 Ramadan, tahun ke-10 kenabian.
Nah itu menandakan, pada tahun itu juga menandakan tahun kesedihan bagi Rasulullah karena beberapa waktu sebelumnya paman Rasulullah Abu Thalib meninggal dunia juga. Nah itu. Lalu yang terakhir yang tidak bisa kita lupakan adalah peristiwa Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu identik dengan 10 hari di 10 malam di bulan suci Ramadan. Nah, itu peristiwa apa sih yang terjadi di malam Lailatul Qadar itu sampai Allah berani menjamin bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, kalau lebih dari 1000 bulan berarti bisa 1000, 10.000, 2000 dan seterusnya. Tidak terhitung intinya ya. Nah, pada malam Lailatul Qadar itu terjadi peristiwa turunnya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia, sebelum Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur sesuai peristiwa dan sesuai permasalahan yang ada pada waktu itu. Nah itu mungkin beberapa peristiwa yang terjadi di bulan suci Ramadan teh. Subhanallah ya teman-teman sekalian. Ya. Oke, good people sekalian, itu dia perbincangan saya bersama Pak Randy ya. Pak Randy mengenal makna saum Ramadan tadi ya, terus sejarah Ramadan seperti apa, yang peristiwa itu yang mungkin hanya bukan mungkin ya, memang hanya terjadi di bulan Ramadan saja teman-teman sekalian. Oke. Tetap semangat menjalankan ibadah puasanya, semoga lancar ya teman-teman semua. Terima kasih sudah mendengarkan perbincangan saya dengan Pak Randy ini. Ramadan ceria bersama SMK KP Baros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.